Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, segala pujian, keagungan dan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita agungkan, besarkan dan puji dalam kehidupan ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah memberikan seluruh nikmat di dalam kehidupan kita, baik yang telah kita rasakan, yang sedang kita rasakan dan akan kita rasakan. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini hamba tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan ini. Kehidupan kita, umur kita, apa yang ada dalam kehidupan kita semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat seorang hamba, merasa tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wal ard." Kepunyaanku, kata Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Kalau kata alim ulama, kata alim ulama kalau kita makai daripada ayat ini, bahwa segala sesuatu baik yang di langit dan di bumi adalah milik Allah, maka kita punya apa? Diri kita ini milik Allah, kendaraan milik Allah, rumah milik Allah, istri, anak-anak semua milik Allah. Apa yang ada di atas bumi ini, yang kita lihat di sekitar kita, semua milik Allah. Yang kita tidak lihat, yang kita lihat melalui media sosial, yang cantik, yang indah, semua yang ada di atas dunia ini yang kita lihat melalui media sosial, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya apa? Kita hakikatnya tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka inilah sifat hamba, merasa tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka ketika seorang sampai pada derajat seperti ini, maka inilah hakikat hamba yang sebenarnya, karena dia sebenarnya memiliki Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa, "Wahai hambaku, apabila engkau mendapatkanku, sesungguhnya engkau telah mendapatkan segalanya." Inilah hamba, kita harus seperti itu, tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa, tetapi kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian mendapatkanku, kalian telah mendapatkan segalanya. Tapi apabila kalian kehilanganku, maka sesungguhnya kalian kehilangan segala-galanya. Maka inilah yang kita mau usahakan. Kita tidak memiliki apa-apa dan merasa tidak memiliki apa-apa, bahkan diri kita. Tetapi kita merasa memiliki Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala kehidupan ini kita merasa selalu dalam pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat hamba, keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap hamba-hamba Allah. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbab perjuangan beliau, kasih sayang beliau, kerisuan beliau, bagaimana seluruh manusia umatnya ini selamat dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang Nabi pikirkan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usianya 63 tahun meninggalkan dunia ini, hari-hari ini yang dipikir.
bagaimana setiap manusia umatnya ini, hamba Allah yang ada di atas permukaan bumi ini, sampai datangnya hari kiamat, semuanya selamat. Selamat dari apa? Siksa api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini yang dipikir Nabi. Semua pikir Nabi ini. Sehingga seluruh gerak Nabi adalah untuk menyelamatkan umatnya. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha meminta doa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakanlah aku, kata Aisyah, supaya aku ini diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Maka Nabi pun mendoakan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah didoakan, ya Allah, selamatkanlah Aisyah dan masukkanlah Aisyah ke dalam golongan orang-orang yang selamat dan masukkanlah ke dalam surga. Maka begitu senangnya Aisyah radhiyallahu anha dengan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak senang, Pak? Didoakan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah yang doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sore muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wa Aisyah, apakah engkau senang?" Maka Aisyah katakan, "Ya Rasulullah, pastilah aku senang." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ketahuilah doa yang aku panjatkan untuk kamu ini setiap hari aku panjatkan untuk umatku." Coba Pak. Aisyah radhiyallahu anha didoakan Nabi untuk keselamatannya, didengarkan oleh Aisyah satu kali, begitu senang. Nabi katakan, "Wahai Aisyah, doa yang aku panjatkan untukmu ini, ketahuilah setiap hari, setiap waktu aku selalu panjatkan untuk umatku." Coba lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan keselamatan kepada kita. Sehingga tidak ada orang, makhluk, setelah kita mencintai Allah, beriman kepada Allah, maka tidak ada orang makhluk, manusia yang kita harus sayang, yang harus kita cintai, yang harus kita imani adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kebaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini, kepada umatnya ini begitu tinggi kepada kita. Hari-hari dipikir bagaimana kita semuanya selamat. Sampai saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril alaihissalam datang memberitahukan atas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang juga malaikat maut bersama Jibril alaihissalam untuk mencabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir ayat beliau, yang beliau pikirkan adalah umat ini. Coba lihat. Yang dipikirkan kita seluruh umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahukan kepada Jibril dan malaikat maut bagaimana keadaan anakku Fatimah nanti setelah kematiannya, bagaimana keadaan cucuku Hasan Husain, bagaimana keadaan keluargaku, istriku. Tidak. Nabi tidak mempertanyakan itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya kepada umat ini yang ditanyakan, "Wahai Jibril, setelah kematianku, maka bagaimana keadaan umatku?" Wahai Jibril, setelah kematianku, bagaimana keadaan umatku? Bagaimana keadaan umatku nanti di akhirat? Bagaimana keadaan umatku sepeninggalanku? Coba Pak. Yang Nabi pikirkan adalah kita. Maka bagaimana saudara muliakan Allah Ta'ala, kita balas kebaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada siapa saja. Bagaimana senantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini setiap hari sebagai bentuk cinta kita dan terima kasih kita atas kebaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita ini.
Karena orang yang mencintai sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diulangi, orang yang mencintai sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya hari-hari, hakikatnya itulah bentuk cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang menghidupkan sunnah, bukti cinta kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Allahu akbar. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau hari-hari Pak, jangan sampai hari-hari terlewat tanpa kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang singkat. Allah Subhanahu wa taala mengutus kita di atas dunia ini 60-70 tahun dengan masa satu kali adalah untuk bagaimana menyempurnakan agama di dalam kehidupan kita ini. Apa yang mau disempurnakan? Agama. Bukan menyempurnakan dunia kita. Dunia kita bagaimanapun sempurnanya pasti kita akan tinggalkan. Pasti akan kita tinggalkan. Tapi amal agama kalau tidak sempurna, maka pasti kita akan menyesal. Dunia bagaimanapun sempurnanya pasti kita tinggalkan. Tapi amal agama kalau kita tidak sempurnakan, maka pasti kita akan menyesal. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahwa kebahagiaan, kesuksesan manusia itu Allah taala letakkan pada kesempurnaan agamanya. Pada kesempurnaan agama. Maka saudara muliakan Allah taala, maka waktu yang singkat ini bagaimana kita gunakan untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan kita. Dan untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan kita ini, kata alim ulama, agama ini dibangun atas 5 perkara, kata alim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah atas kalimat la ilaha illallah, syahadat atas kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua solat. Yang ketiga puasa, zakat dan haji. Maka saudari muliakan Allah taala, pondasi agama ini adalah kalimat la ilaha illallah. Apabila pondasi ini bagus, pondasi ini sempurna, bangunan sebesar apapun berdiri di atasnya, maka bangunan ini akan kokoh dan kuat. Maka saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada umatnya untuk memperkokoh daripada agama umat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pertama kepada sahabat adalah perkara la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena apabila perkara ini kuat, maka cabang-cabang amal agama yang lain, solat, puasa, zakat, haji, itu akan mudah diamalkan. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka bagaimana kalimat ini betul-betul tertanam dalam hati kita, sehingga saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama mengatakan bahwa agama ini terbagi atas 3 perkara saja. Yang pertama adalah masalah akidah. Inilah masalah iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah masalah syariat, yaitu amal-amal yang diwajibkan maupun yang disunnahkan oleh agama kita ini. Kemudian adalah akhlak, yang meliputi muamalah, muasyarah dan akhlak itu sendiri. Semuanya akan sempurna apabila akidah iman kita juga sempurna. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menyempurnakan iman kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyampaikan kepada para sahabat, jadidu imanakum. Perbarui senantiasa iman-iman kalian. Karena iman kita ini tidak seperti imannya para nabi. Kalau imannya para nabi itu senantiasa meningkat.
Kalau imannya para malaikat itu senantiasa stagnan atau rata. Karena senantiasa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan imannya manusia itu keluar masuk, pagi dia beriman, siang dia tidak beriman, sore dia beriman, pagi atau malam dia tidak beriman. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada orang yang dia beriman di pagi hari, di siang hari dia tidak beriman. Ada orang di sore hari dia beriman, di pagi hari dia tidak beriman. Maknanya iman umat ini manusia itu keluar masuk. Yang bahaya kalau pas iman kita keluar, malaikat maut datang menjemput kita. Nah, ini yang bahaya. Maka bagaimana kita menjaga iman ini terus ada dalam diri kita. Sehingga dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mencuri seseorang apabila dia beriman. Berarti ketika dia mencuri, berzina, korupsi, mengambil hak orang lain, memfitnah, ghibah, namimah dan lain-lain, berarti imannya pada saat itu sedang keluar. Tidak mungkin seorang beriman itu zina. Tidak mungkin seorang yang beriman ada imannya pada saat itu dalam dirinya, dia maksiat. Berarti saudara malaikat Allah Ta'ala pada saat itu imannya sedang keluar. Maka kita ini perlu ada usaha bagaimana senantiasa menjaga iman-iman kita supaya terus ada dalam diri-diri kita. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jadidu imanakum. Perbarui senantiasa iman-iman kalian. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah cara kami memperbarui senantiasa iman-iman kami? Karena kadang kita ini kalau bicara iman, kadang kita merasa beriman. Kadang kita merasa beriman. Bahkan seseorang ketika disampaikan untuk meningkatkan imannya, kadang orang tersinggung. Karena merasa beriman. Karena merasa beriman. Tapi Nabi SAW senantiasa menyampaikan hadis ini kepada para sahabat. Pada saat kata ulama hadis ini disampaikan, yang duduk di hadapan Nabi itu siapa, Pak? Siapa yang duduk di hadapan Nabi? Oh, para sahabat yang imannya tidak diragukan lagi. Siapa itu? Ada Abu Bakar di situ. Yang Nabi katakan, di antara umatku orang yang pertama masuk ke dalam surga adalah Abu Bakar. Coba, Pak. Apabila iman seluruh manusia ditimbang, kata Nabi, ditimbang, kemudian ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan tingginya imannya Sayyidina Abu Bakar. Coba lihat. Pada saat itu ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana Nabi katakan, seandainya ada Nabi setelahku, maka Umarlah orangnya. Coba, Pak. Bagaimana ketinggian iman Sayyidina Umar pada saat itu? Pada saat beliau menjadi khalifah. Ketika dia berpatroli melihat bagaimana keadaan umatnya, kemudian naik di atas bukit, kemudian dengan sinar matahari yang panas, kemudian menyengat baju Sayyidina Umar ini, Pak, lubang-lubang. Para khalifah dahulu itu, Abu Bakar, Sayyidina Umar, ciri khas daripada ketawaduan dan pakaiannya itu adalah bertambal-tambal. Bertambal-tambal. Maka ketika itu ada satu bajunya itu lubang, belum ditambal itu masuk, kena daripada sinar matahari sehingga terasa sangat panas. Maka dengan kekuatan iman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar hanya melihat daripada itu matahari karena dia merasa kepanasan. Maka dengan sendirinya makhluk Allah, matahari yang Allah Ta'ala ciptakan, itu redup dengan sendirinya karena keimanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Coba lihat. Karena makhluk ini memang diperintah oleh Allah untuk apa? Tunduk kepada orang-orang yang beriman. Dalam hadis qudsi diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala
sayang cinta kepada hambanya karena keimanan hambanya itu, karena agama ketaatan hambanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku telah ridha kepada hambaku ini. Karena apa? Ketaatannya, keimanannya, agamanya yang sempurna. Maka wahai Jibril, karena aku telah ridha kepadanya, maka engkau juga harus ridha kepadanya. Dan umumkan kepada seluruh makhluk. Maka Jibril alaihissalam mengumumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit. Wahai seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat, Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada si fulan karena ketaatannya, karena keimanannya, maka aku pun telah ridha kepadanya. Maka kalian pun diperintahkan oleh Allah untuk ridha kepadanya. Coba lihat, Pak. Makhluk yang sempurna agamanya, ketaatannya, imannya, para malaikat diperintahkan tunduk kepadanya, ridha kepadanya. Maka berita ini harus sampai kepada seluruh penduduk, baik di langit maupun di bumi. Maka seluruh penduduk langit, para malaikat, langsung turun ke bumi dan menyampaikan kepada seluruh makhluk bahwa Allah Ta'ala ridha kepada orang ini, malaikat Jibril telah ridha, kami pun penduduk langit ridha, maka kalian pun diputuskan di atas dunia ini untuk ridha kepada dia. Sehingga apa yang terjadi? Para sahabat karena keimanan mereka sempurna, seluruh makhluk telah tunduk di atas telapak kaki-kaki mereka. Mau melewati lautan, tidak butuh kapal, cukup Allah menghubungkan dirinya dengan Allah, kemudian dengan amal memperbaiki keyakinan, lautan pun dilalui. Coba Pak, mau Muaz bin Jabal mau datang berdakwah di satu tempat, terhalang oleh apa? Oleh gunung. Karena imannya sempurna, amalnya sempurna, mendapat keridhaan Allah, seluruh makhluk telah diperintah untuk ridha kepadanya, memberikan kebaikan, maka dengan izin Allah gunung pun juga terbelah. Ini bukan cerita-cerita dongeng. Ini cerita-cerita yang diceritakan dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam Hiyatus Sahabah. Bagaimana pertolongan Allah Ta'ala kepada para sahabat? Karena keimanan mereka yang sempurna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan kepada kita untuk senantiasa memperbarui iman kita dengan cara bagaimana? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Nabi ajarkan senantiasa kalian bicarakan, dakwakan, bicara tentang keagungan, kebesaran la ilaha illallah. Pembicaraan la ilaha illallah ini harilah Pak yang banyak hilang di tengah-tengah umat. Sekali lagi, pembicaraan inilah pembicaraan la ilaha illallah, dakwah la ilaha illallah ini hari ini yang banyak hilang di tengah-tengah umat. Yang banyak kita bicarakan tentang dunia. Di mana-mana kita duduk banyak bicara tentang dunia. Di majelis-majelis agama pun banyak bicara tentang umrah, tentang solat, semua ini penting. Tetapi jarang sekali kita bicara tentang la ilaha illallah. Padahal ini adalah pondasi agama yang akan memperbaiki solat, yang akan memperbaiki haji umrah, yang akan memperbaiki zakat kita, yang akan memperbaiki agama kita. Maka inilah yang banyak hilang di tengah-tengah umat. Aksiru qauli la ilaha illallah, perbanyak bicara tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, sehingga apa? Keagungan Allah, kebesaran Allah, sifat-sifat Allah, kemahakenalan kepada Allah itu hilang di tengah-tengah umat. Sehingga saudara yang muliakan Allah Ta'ala, universitas terbesar di Mesir dan tertua di dunia ini, Al-Azhar, itu pernah melakukan suatu riset. Melakukan suatu riset di tengah-tengah umat. Bagaimana keberadaan Allah di hati-hati orang Islam itu sendiri. Sampai sejauh mana dilakukan riset untuk mengetahui sejauh mana keberadaan Allah di hati-hati orang Islam itu sendiri. Sehingga dilakukanlah riset. Ditanyalah para pedagang. Ditanyalah para pedagang tentang keberhasilannya. Maka rata-rata pedagang yang dijumpai mengatakan bahwa ini semua atas usaha saya. Ini semua karena kecerdikan saya. Yang tadinya usaha di jalanan satu, kemudian
dengan teknik berdagang, akhirnya bisa menjadi perdagangannya besar, satu toko menjadi 2 toko. Hampir pedagang mengatakan itu semua, bahwa semua didapatkan atas hasil usaha dan kemampuannya berpikir, sehingga mendapatkan rezeki dan toko yang lebih besar lagi. Coba Pak. Maka ditanyalah orang yang pintar yang mendapatkan jabatan titel insinyur, doktorandes, doktor sampai profesor. Wah, maka dia juga katakan, kebanyakan mengatakan bahwa ini didapatkan, gelar-gelar ini didapatkan dari hasil usaha mereka belajar. Yang sungguh-sungguh. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan usahanya mereka belajar, mempelajari buku ini, dengan waktu-waktu yang lama, sehingga mereka menjadi orang yang pintar. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, di antara riset yang ditemukan oleh Al-Azhar ini, maka sangat sedikit orang Islam yang mengatakan semua ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberadaan Allah telah hilang di hati-hati orang Islam. Telah hilang di hati-hati umat Islam. Keberadaan Allah. Kenapa saudara yang muliakan Allah Ta'ala? Karena orang Islam sendiri, umat hari ini, jauh dari senantiasa membicarakan tentang keagungan, kebaikan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, maka untuk senantiasa menjaga iman kita ini, senantiasa kita banyak bicara tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa segala sesuatu yang ada di atas dunia ini semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga iman kita selalu Allah, Allah, Allah. Apa saja yang ada dalam kehidupan kita, Allah selalu dikedepankan di dalam hati dan ucapan kita. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika iman ini sempurna, maka akan wujud amal yang sempurna dalam diri kita, dan amal yang paling tinggi di antara seluruh amal adalah amalan solat. Amalan solat. Maka bagaimana kita senantiasa menjaga solat kita ini? Yang pertama, bagi orang yang sudah solat, bagaimana menjaga solat 5 waktu berjamaah di masjid. Jangan sampai kita lalai dari menjaga 3 perkara ini, yaitu solat di masjid, di tempat azan dikumandangkan tepat pada waktunya dengan cara berjamaah. Jangan sampai ini lalai kita 3 perkara ini. Kemudian setelah kita sudah menjalankan ini, maka bagaimana kita menjadikan solat ini sebagai kewajiban, kemudian menjadikan solat ini sebagai satu kesenangan di dalam diri kita. Sesuatu kesenangan dan keperluan, kebutuhan di dalam diri kita. Beda itu Pak, kalau solat itu hanya menjadi satu kewajiban. Beda itu kalau solat itu menjadi satu kebutuhan di dalam diri kita. Sama kalau orang makan, itu adalah kebutuhan. Kalau dia tidak makan, maka dia akan gelisah. Maka orang yang menjadikan solat sebagai satu kebutuhannya, maka dia akan senantiasa gelisah apabila waktu-waktu solat telah tiba. Dia gelisah. Karena kenapa? Rohanianya belum makan. Belum terisi. Sehingga ketika tiba waktu solat, maka rohanianya gelisah, sehingga dia butuh dengan ibadah solat tersebut. Nah, kita mau sampai seperti itu. Kemudian setelah kita sampai kepada situasi seperti itu, kita mau menjadikan solat ini sebagai suatu kesenangan. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa as-salatu qurratun ayun, bahwa solat adalah kesenanganku, pelipur mataku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi suatu kesenangan. Menjadi suatu kesenangan, yaitu bukan hanya yang wajib. Orang yang menjadikan solat menjadi satu kesenangan, maka akan nampak amalan-amalan solat sunnah di dalam kehidupannya. Dia senang dengan solat. Tidak hanya yang wajib, tidak hanya menjadikan solat sebagai satu kebutuhan rohanianya, tetapi menjadi satu kesenangan. Menjadi satu kesenangan. Jam 9 kesenangannya solat duha. Kalau dia tidak solat duha, maka ada kebutuhan rohanianya yang hilang. Kemudian ketika tiba waktu zuhur,
sebelum waktu zuhur 4 rakaat, maka itu menjadi satu kebutuhan dan kesenangan baginya. Di waktu-waktu yang sunnah menjadi kesenangan baginya untuk melaksanakan solat. Di mana saja dia berada, maka solat menjadi kesenangannya. Allahu Akbar. Dia senang bangun di tengah malam untuk solat. Dia mengisi waktu-waktunya dengan solat-solat sunnah. Itu menjadikan solat menjadi kesenangan. Qurratan ayun, menjadi pelipur matanya. Sehingga di mana saja dia berada, dia senang dengan solat. Dia senang dengan solat. Ada masalah dalam kehidupannya, dia senang menyelesaikan masalah itu dengan solat. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, dia senang menyelesaikannya dengan solat. Bahkan dengan kecapeannya apa saja dalam perjalanan, maka sebelum dia istirahat, dia selesaikan dulu dengan solat. Allahu Akbar. Maka inilah kebiasaan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam apa saja, menjadikan solat sebagai suatu kesenangan. Menjadi suatu kesenangan. Maka orang-orang yang seperti ini, menjadikan solat menjadi satu kesenangan, maka ketika dia solat, angkat tangannya, maka Allah Ta'ala akan bantu dia. Allahu Akbar. Karena kenapa? Menarik pertolongan Allah Ta'ala dengan kesenangan solat. Dan itulah yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Bahwa di dalam solat ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan pertolongan itu datang dalam solat? Apabila solat kita menjadikan suatu kesenangan. Menjadi satu kesenangan solat ini. Maka ketika kita solat 2 rakaat, angkat tangan, berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala akan datangkan pertolongannya. Karena kita telah menjadikan solat sebagai satu kesenangan. Untuk apa? Kesenangan berdekatan dengan Allah di dalam solat itu sendiri. Maka ini kita mau belajar. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya amalan kita ini sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita belajar ilmu. Belajar ilmu. Karena satu amal yang didasari ilmu, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu amal yang tidak berdasarkan ilmu, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya, kita datang kepada alim ulama yang ada di kampung kita ini, ustadz yang ada di kampung kita ini, belajar tentang tata cara solat yang benar, wudu yang benar, hal-hal yang membatalkan solat, apa rukunnya solat, dan lain-lain. Bagaimana cara melakukan haji? Apabila kita mau haji, datang dulu bertanya. Jangan langsung pergi. Setelah kita ada apa lagi? Manasiknya, kita juga bertanya, datang khusus lagi kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita. Itu namanya belajar. Bagaimana Pak Kiai, saya ini mau haji. Bagaimana haji saya supaya diterima oleh Allah. Maka kita belajar. Mau pergi umroh, jangan pergi begitu saja. Datang bertanya kepada alim-alim ulama. Pak Kiai, saya ini mau pergi umrah. Bagaimana supaya umrah saya ini diterima oleh Allah? Bagaimana caranya? Apa yang harus saya buat? Kita harus seperti itu. Kita mau bahkan jadi pedagang. Kita ada rencana mau jadi pedagang, kita datang. Pak Kiai, saya ini mau dagang. Dagang yang cocok apa? Bagaimana caranya dagang saya supaya dagang saya berkah? Itu namanya segala aktivitas kita berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan ilmu, yang datang keberkahan, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian senantiasa setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah melalui perbaikan iman, perbaikan amal dengan ilmu tadi, maka dan senantiasa berzikir kepada Allah, maka jangan lupa bagaimana kita ini memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Perbaiki. Karena kita hidup ini hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki juga hubungan dengan manusia. Karena sesungguhnya baiknya hubungan kita dengan manusia, baiknya muamalah muasarah akhlak kita kepada manusia, sesungguhnya itu adalah baiknya hubungan kita dengan Allah. Diulangi, baiknya hubungan kita kepada manusia, apakah itu muamalah muasarah dan akhlak, sesungguhnya itulah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan hubungan kita dengan Allah. Karena memerintahkan kita memperbaiki hubungan dengan manusia itu adalah Allah.
Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa seluruh makhlukku itu adalah keluargaku. Seluruh makhluk ciptaanku, kata Allah, itu adalah keluargaku. Maka barang siapa yang berbuat baik kepada makhlukku, maka sesungguhnya dia telah berbuat baik kepada keluargaku, kepada Allah. Coba lihat. Jadi kalau kita berbuat baik kepada istri, sesungguhnya kita berbuat baik kepada Allah. Berkata-kata baik kepada istri, sesungguhnya kita berbuat baik kepada Allah. Maksudnya melakukan kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada anak, sesungguhnya kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada teman, membantu teman, sesungguhnya kita berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik pada diri kita sendiri, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, ada satu riwayat yang selalu dicerita oleh alim ulama kita. Seorang wanita pelacur berbuat baik kepada satu makhluk Allah yang menurut kita juga itu makhluk adalah makhluk yang najis, yaitu anjing. Coba lihat. Dan perbuatannya perbuatan yang biasa, hanya memberi minum. Hanya memberi minum. Perbuatan yang kita mungkin sepelekan. Yang mungkin kita anggap sepelekan. Perbuatan yang biasa memberi minum kepada makhluk yang najis, yaitu anjing. Dan yang melakukannya ini adalah dalam pandangan manusia wanita yang najis. Coba lihat. Tapi dengan dia ikhlas memberi bantuan, memberi minum kepada anjing tersebut, atas asbab itu Allah Ta'ala beri hidayah kepada wanita tersebut. Kemudian wanita ini meninggal dan dia dinyatakan sebagai ahli surga. Coba lihat. Sebagai ahli surga. Sebagai ahli surga, memberi minum saja kepada makhluk yang kita anggap najis. Allahu Akbar. Tingginya itu yang namanya berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini saja memberi minum kepada anjing dengan ikhlas, dia mendapat hidayah dan dia mati dikatakan ahli surga. Bagaimana kita dengan kita memberi makan minum kepada sesama manusia? Apalagi membantu saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Jangan sampai Pak, situasi Palestina ini seperti ini, kita tidak menggunakan harta kita untuk membantu mereka. Kita akan ditanya nanti. Gunakan harta kita. Apa yang kau telah bantu kepada saudara kita di sana, saudara muslim kita di Palestina, ketika situasi seperti ini mereka alami? Pasti kita akan ditanya. Allahu Akbar. Karena kondisi keadaan itu sekarang berada di zaman kita. Berada di zaman kita. Maka pasti kita akan ditanya. Karena orang Islam ini kita masuk dalam satu hadis seperti satu tubuh. Inilah hebatnya Islam. Seperti satu tubuh. Kalau kaki kita yang sakit, bukan hanya kaki kita yang merasakan, tetapi sampai di kepala kita yang merasakan. Kalau tangan kita sakit, gigi kita sakit, bukan gigi saja yang sakit, tapi seluruh tubuh merasakan. Itulah Islam. Saudara kita di sana sekarang merasakan penderitaan yang sangat. Kita ini mati lampu saja Pak, mati lagi air, sudah mengeluh. Selalu kita katakan ini, bicara sama beliau, guru kita, Pak Darussalam, selalu kita katakan bagaimana ini orang di sana. Kita ini baru mati lampu, air juga mati, sudah mengeluh. 5 jam, sudah banyak yang kita bicara yang tidak-tidak. Bagaimana dengan mereka di sana saudara kita? Air tidak ada, lampu mati, dalam keadaan terluka, tidak ada makanan, tidak ada tempat berteduh. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Allahu Akbar. Dan menjadikan orang-orang yang telah mati semuanya menjadi suhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada makhluk Allah. Kalau sampai anjing seperti itu saja dapat hidayah dan masuk ke dalam dijadikan sebagai ahli surga, bagaimana lagi kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia? Maka Pak, senangkan diri kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Membantu, saling membantu kepada saudara-saudara kita, sehingga dikatakan termasuk kepada ahli keluarga kita. Sehingga dikatakan bahwa orang yang beriman di antara kalian
adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Coba lihat Pak. Standar kita ini dikatakan orang yang beriman adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kalau ada orang bapa nyeret kepada istrinya, anaknya, berarti ini imannya perlu dipertanyakan. Suka nak sembunyi wannya untuk anak istrinya, sayang tidak ada, imannya perlu dipertanyakan. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, karena dikatakan orang yang beriman di antara kalian adalah orang yang paling terbaik kepada keluarganya. Ada hadis yang mengatakan orang yang beriman di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Jadi perbuatan baik kepada kita istri dan anak ini adalah tanda imannya kita. Sehingga dikatakan untuk mengetahui agama seseorang, jangan tanya orang yang jauh, tetapi tanya keluarganya. Tanya keluarganya. Untuk mengetahui bagaimana agama seseorang baik buruknya, jangan tanya orang lain, tetapi tanya dulu keluarganya. Kalau istrinya bilang, suamiku itu orang yang sangat baik, pokoknya dia tidak mau lihat kita ada apa-apa sedikit, pokoknya ada rezekinya, ada kata-katanya, tutur katanya baik, bahasanya baik, mencintainya baik kepada kita anak-anaknya. Anaknya ditanya, bagaimana bapakmu nak? Woi bapakku itu, saya mau seperti juga bapakku. Kalau ada anak cita-citanya mau seperti bapaknya atau mau seperti mamanya, berarti itu bapak mamanya baik. Tapi kalau dia bilang, anak-anak bagaimana bapakmu nak? Ayom, kalau ada di rumah setengah mati ki. Itu suka kat di luar rumah. Ini berarti dipertanyakan imannya. Bagaimana bapakmu nak? Ayom, susah sekali. Biar makin belanja susahnya. Nyeret ini. Masya Allah. Kalau anak, bahkan kalau anak katakan, bagaimana saya tidak mau ajak, mudah-mudahan kalau besarkan nanti tidak seperti bapakku. Ini yang bahaya. Tapi kalau ada anak-anak katakan, mudah-mudahan kalau dia wanita, mudah-mudahan kalau saya nikah dapat suami seperti sifatnya bapakku, berarti itu bapaknya baik. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Maka ini penting sekali kita berbuat baik kepada sesama manusia, terutama berbuat baik kepada keluarga kita. Kalau kita tidak berbuat baik kepada keluarga kita, kita tua, anak-anak kita nanti itu juga ketika kita tua, dia juga tidak akan mempedulikan kita. Banyak contoh-contoh. Waktunya muda kasar kepada istrinya, kepada anaknya, cuek kepada istri dan anaknya. Tidak berbuat baik kepada istri dan anaknya. Dia tua, mulai sakit-sakitan, dia menderita di rumahnya sendiri. Ya tidak? Kenapa? Karena dia dulu tidak berbuat baik kepada keluarganya. Maka saudara yang mulia Allah Ta'ala, maka penting sekali kita berbuat baik kepada sesama manusia dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini juga adalah jalan kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhirat itu nanti ada yang namanya perhisaban, yaitu penimbangan amal. Yaitu yang pertama, kita dengan Allah, yaitu tentang iman dan amal kita, dan juga ada perhitungan dengan sesama hak-hak manusia. Mungkin dengan Allah kita tembus, iman amal kita baik, tetapi dengan manusia kadang kita tidak tembus karena banyak masalah-masalah kita dengan sesama manusia. Kalau dengan Allah ada kemurahan Allah, ada rahmat Allah, tetapi kalau dengan sesama manusia harus kita dulu berjumpa dengan manusia itu yang kita solimi, yang kita sakiti. Di akhirat minta daripada kerelaannya. Maka sebelum nanti di akhirat kita minta berhadapan kerelaannya, di dunia ini kita berbuat baik dan minta kerelaan mereka. Maka ini saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu kita senantiasa menjaga apa? Sifat ikhlas kita. Beriman, beramal, berbuat baik kepada manusia itu semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, karena ingin dekat dengan ini, dekat dengan itu, mau dihormati, hilangkan semua itu, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Yang kita cari Allah, keridhaan Allah. Dan siapa yang ingin mencari keridhaan Allah, maka manusia pun akan hormat kepada dia. Iya pasti.
Tapi kalau kita mau dihormati oleh manusia, sampai kapan manusia itu mau hormat kepada kita, mau menghargai kita? Orang menghargai kita karena ada jabatan, pangkat. Pangkat lepas, jabatan lepas, orang tidak mau lagi hormat. Itu kalau dasarnya dunia. Tapi kalau dasarnya karena Allah, hati-hati semua manusia digenggam oleh Allah. Dalam kekuasaan Allah, kita melakukan satu amal hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka hati manusia yang kita tolong tadi akan digerakkan oleh Allah untuk menghormati kita, untuk menyayangi kita. Maka beda sasarannya. Orang yang Allah dengan orang yang dengan cari keridhaan manusia, pasti dia hancur. Dan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Yang ada nanti kekecewaan. Yang ada kekecewaan. Satu orang kaya, dia bantu orang yang dianggap bisa dia bantu. Kemudian dia ketemu di pengantinan. Tidak ditegur sama itu orang yang dia bantu. Sakit tidak hatinya? Sakit hatinya. Ujung-ujungnya sakit hati. Kalau manusia ini yang diharapkan mau dihormati, sakit nanti hati. Tetapi kalau Allah tujuan kita, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, kesenangan, hati kita jadi luas. Allahu Akbar. Hormati tidak hormati, Nabi bilang guru kita selalu, tidak ada pusingnya. Karena yang kita cari Allah. Penting sekali menjaga keikhlasan. Semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terpenting saudara muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita ini, kita hidup bermasyarakat, punya tanggung jawab sosial satu dengan yang lain. Kalau kita lihat, ada satu orang tetangga kita yang dalam kelaparan, sosial dalam keduniaan ini akan muncul. Kita akan memberi makan kepada dia. Ada yang kebakaran, maka kita akan datang bantu dia, padamkan api. Setelah padam apinya, masakan dia, kasih pakaian supaya dia berpakaian dan juga ada makanannya. Maka inilah kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dalam agama. Dalam agama, maka ada kehidupan sosial itu saling menyayangi, saling mencintai, dan saling ingat mengingatkan. Saling ingat mengingatkan. Kalau dalam perkara makan minum tadi itu bagus, maka kita juga mau meningkatkan, saling mengingatkan dalam perkara agama. Saling mengingatkan dalam perkara agama. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk saling ingat mengingatkan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wasakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Saling ingat mengingatkan. Apa yang diingatkan? Tentang pentingnya melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat satu saudara kita, dia jauh dari Allah, dia jauh dari agama Allah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama tidak menjalankan solat, maka bagaimana kita senantiasa dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang juga mengingatkan mereka tentang pentingnya mereka menjaga amal-amal agama, terutama menjaga solat. Kita datangi mereka dengan lemah lembut, supaya mereka juga mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu orang tidak makan, kita tidak kasih dia makan, mungkin dia hanya kelaparan, setelah itu meninggal. Tapi kalau satu orang tidak solat, maka dia mati, hidupnya di dunia susah, dan dia mati akan menuju dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa satu orang yang tidak solat, meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia akan disiksa dalam neraka satu hukum. Satu hukum itu berapa Pak? 83 tahun. Satu hari akhirat itu 1000 tahun di dunia ini hitungannya. Jadi kalau satu kali orang meninggalkan solat, maka dia disiksa 83 miliar lebih. Satu kali 83 miliar lebih. Kalau tadi orang ini yang tidak makan, dia nanti akan mati, selesai masalah. Tetapi kalau orang ini tidak solat, di dunia dia dicabut keberkahannya, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan doa-doa orang soleh,
dia meninggal, satu kali dia meninggalkan sholat, disiksa 83 miliar. Maka apakah kita akan biarkan orang-orang seperti ini, orang-orang di sekitar kita akan disiksa seperti itu? Maka penting kita meningkatkan pemikiran sosial kita juga dalam segi agama untuk saling tolong menolong. Bagaimana Pak diceritakan? Coba lihat. Kalau ada orang, ada binatang babi atau anjing yang buta, kemudian dia jalan, di depannya ada lubang, kemudian ada api di bawah lubang itu. Kemudian kita ada di situ, apakah kita akan biarkan itu binatang jatuh di situ? Saya rasa tidak. Maka jiwa sosial kita mengatakan walaupun dia najis, kita akan berusaha membelokkan itu binatang supaya tidak jatuh. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, coba buka mata hati kita sebagai seorang muslim yang punya saudara muslim. Satu orang Islam, mungkin dia saudara kita, adik kita, tetangga kita, teman ngopi kita tiap hari. Kita tahu bahwa dia belum juga melaksanakan sholat, dan umurnya sudah berapa, dan dia sudah lama dalam kehidupannya meninggalkan sholat. Hakikatnya dia telah berjalan ke dalam lubang-lubang neraka tadi, sebagaimana tadi binatang yang berjalan di hadapan daripada lubang yang ada apinya. Maka kita harus menyelamatkan saudara, teman-teman ngopi kita ini. Bagaimana caranya? Seperti mana tadi binatang, kita belokkan, kita selamatkan, ajak dia juga untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak jatuh ke dalam lubang-lubang api neraka. Itulah namanya teman, itulah namanya sahabat, itulah namanya keluarga, mengajak semua untuk sama-sama selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kami datang lagi itikaf di tempat Bapak 3 hari dalam rangka untuk itu sama-sama belajar, meningkatkan iman, menghidupkan sunnah, menjalankan amal-amal agama, menjaga keikhlasan kita berbuat baik kepada sama manusia dan seluruh makhluk, dan terutama bagaimana kita saling meningkatkan jiwa sosial kita di dalam perkara agama, bukan hanya perkara dunia tetapi juga perkara agama. Karena kita lihat dalam kehidupan ini masih banyaknya saudara-saudara kita dengan kesibukan-kesibukan dunia sampai melalaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, terutama melalaikan perintah yang terbesar, yang utama, yaitu solat. Maka bagaimana kita diutus oleh Allah Ta'ala menjadi umat Nabi untuk bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk saling mengingatkan tentang pentingnya mentaati Allah, tentang pentingnya mempersiapkan kehidupan akhirat, sehingga dalam kehidupan akhirat nanti kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Atas perkara inilah kami juga mengajak bapak-bapak yang ada di tempat ini untuk sama-sama melibatkan diri kita dalam usaha nubuah, yaitu usaha dakwah tabligh, untuk sama-sama menyempurnakan agama dalam kehidupan kita. Semua siap insyaallah ni, masyaallah. Kasih muliakan Allah Ta'ala, maka apa yang kita musyakarakan ini Allah Ta'ala berikan kita kepahaman dan menerima majlis kita ini menjadi majlis pengampunan, majlis maghfirah, dan majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, sadallahu ilaha illa anta, astaghfiruka ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu tu apa tu?